Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani Iskandar, NIM 206130449, kelas D Praktikum Farmasi Fisik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mandiri kelarutan kualitatif yang terdiri dari 3 percobaan. Percobaan yang pertama adalah pengamatan kelarutan. Percobaan yang kedua adalah faktor yang berpengaruh pada kelarutan. Faktor yang berpengaruh terbagi 2, yaitu faktor suhu dan faktor pengadukan. Percobaan yang ketiga adalah pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menunjukkan alat dan bahan yang saya gunakan. Alat-alat yang saya gunakan berupa gelas bening sebanyak 4 dan sendok dan stopwatch menggunakan aplikasi di HP. Bahan yang saya gunakan ada bedak, garam halus, tepung terigu, dan gula pasir. Air yang tersedia, air biasa atau air mineral, dan air panas. Percobaan pertama, pengamatan kelarutan. Di sini saya sudah menyediakan 4 buah gelas. Saya akan memasukkan air ke dalam masing-masing gelas. Selanjutnya saya akan memasukkan masing-masing bahan ke dalam gelas ini. Bahan yang pertama adalah bedak. Saya akan mengaduknya sekitar 1 menit. Dapat dilihat, bedak dapat larut dalam air. Meskipun prosesnya agak lama dan masih terdapat butiran-butiran bedak di atas permukaan air. Pada gelas kedua, saya akan memasukkan tepung terigu. Saya akan mengaduknya sekitar 1 menit. Dapat dilihat fenomena yang terjadi, tepung terigu juga dapat larut dalam air. Tetapi lama-kelamaan butiran-butiran tepung akan muncul di bawah permukaan air. Pada gelas ketiga, saya akan menambahkan garam. Saya akan mengaduknya sekitar 1 menit. Dapat dilihat fenomena yang terjadi, garam juga dapat larut dalam air, meskipun prosesnya sedikit lama. Dan terdapat butiran-butiran garam di atas permukaan air. Pada gelas keempat, saya akan menambahkan gula. Saya akan mengaduknya sekitar 1 menit.
Fenomena yang terjadi, gula dapat larut dalam air tetapi prosesnya sangat lama. Dan masih terdapat butiran-butiran gula di dalam permukaan air. Percobaan kedua, faktor yang berpengaruh pada kelarutan. Faktor yang pertama adalah suhu. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gelas air. Gelas pertama berisi air biasa atau air mineral. Gelas kedua berisi air panas. Saya akan memasukkan 1 sendok gula pasir ke dalam air biasa. Dan 1 sendok gula pasir ke dalam air panas. Saya menggunakan bantuan stopwatch untuk menghitung kecepatan gula terlarut di dalam air pada air biasa. Pada air biasa, dibutuhkan waktu untuk melarutkan gula di dalam air sebanyak 1 menit. Selanjutnya pada gelas kedua yang berisi gula dan air panas. Pada air panas, dibutuhkan waktu untuk melarutkan gula dalam air sebanyak 31 detik. Dapat disimpulkan, pada air panas lebih cepat melarutkan gula di dalam air dibandingkan air biasa. Hal ini terjadi karena pada air panas dipengaruhi oleh pergerakan molekul yang ada pada air bersuhu tinggi dan membuat zat padat, dalam hal ini gula, lebih cepat mudah larut. Akibatnya akan terjadi banyak tabrakan atau benturan antara molekul air dan benda padat, dalam hal ini gula. Saat molekul air bergerak dengan lebih cepat, maka ikatan antar molekul lebih mudah ditarik dan dipecah. Semakin tinggi suhu suatu larutan, maka akan cepat pula larutan tersebut melarutkan gula. Faktor yang kedua adalah pengarukan. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah gelas yang berisi air biasa. Saya akan menambahkan gula pasir. Pada gelas pertama, saya tidak mengaduknya. Pada gelas kedua, saya akan mengaduknya. Dapat dilihat setelah diaduk, larutan gula dapat larut dengan waktu 1 menit. Selanjutnya saya akan menunggu larutan yang tanpa diaduk terlarut dalam air. Setelah menunggu sekitar 5 menit,
Ternyata gula yang tidak diaduk, proses kelarutannya sangat lama. Percobaan yang ketiga, pengenalan larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Prosedur kerja yang pertama, saya menyiapkan gelas dan mengisinya dengan air. Masukkan 1 sendok garam ke dalam air. Pada 1 sendok garam dapat dilihat garam terlarut dan belum terjadi perubahan pada air. Penambahan garam kedua, mulai terjadi perubahan warna pada air tetapi belum terjadi endapan. Pada penambahan garam yang ketiga, warna agak keruh dan beberapa butir garam mulai mengendap. Penambahan garam keempat, warna air bertambah keruh dan garam mengendap di dasar larutan. Penambahan garam yang kelima, garam mengendap dan tidak dapat terlarut lagi. Selanjutnya saya akan memanaskan larutan ini di wadah yang berisi air mendidih. Dapat dilihat, sekarang garam dapat larut di dalam air setelah dipanaskan. Dari percobaan pengenalan larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh, pada penambahan garam sendok pertama sampai ketiga belum tepat jenuh. Penambahan garam pada sendok keempat tepat jenuh. Dan penambahan garam pada sendok kelima lewat jenuh.
Larutan belum jenuh ditandai dengan terlarutnya semua zat dalam larutan. Larutan tepat jenuh ditandai dengan larutan mulai mengendap, dan larutan lewat jenuh ditandai dengan adanya endapan. Larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh dapat dilihat dari perubahan warna. Larutan belum jenuh masih berwarna bening, walaupun agak keruh. Sedangkan larutan tepat jenuh dan lewat jenuh berubah menjadi warna yang lebih keruh. Itulah percobaan saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.